Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Itu dia pemirsa, angka penambahan kasus COVID-19 di Indonesia per hari kemarin. Dan dengan tingginya angka penularan COVID-19 di tanah air ini karena masih rendahnya disiplin taatan protokol kesehatan di antara masyarakat. Nah, sering melepas masker misalnya, ini menjadi salah satu penyebabnya ya saat seseorang ketika bersama dengan orang-orang terdekat atau berkumpul di dalam suatu tempat begitu. Saat berkumpul bersama orang-orang terdekat, situasi dan tempat tertentu membuat seseorang merasa aman. Lalu mulai lengah nih dengan protokol kesehatan seperti berlama-lama membuka masker dianggap menjadi titik lengah penularan COVID-19 meski yang bersangkutan telah menerapkan protokol kesehatan sehari-harinya. Ya, situasi ini biasa terjadi saat kita makan bersama, berbincang di ruang tertutup dalam waktu yang lama, menonton film di bioskop, pergi ke mall, naik pesawat, pergi ke salon, hadir resepsi, dan juga beberapa situasi lainnya. Nah, sejumlah aktivitas baik di dalam maupun di luar ruangan semuanya memiliki risiko penularan COVID-19. Namun, tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan juga disiplin menggunakan masker masih dianggap cara yang paling efektif untuk menekan penularan COVID-19. Ya, terkadang masyarakat tidak menyadari ya bahwa di tempat-tempat yang rawan penularan COVID-19 seperti mal, tempat gym, atau bahkan salon ini menjadi sumber terbesar dari penularan COVID-19 ketika kita tidak abai ya terhadap protokol kesehatan. Begitu. Betul, dan kita tidak boleh percaya atau merasa nyaman berada di orang-orang terdekat karena siapa tahu jangan sampai orang-orang terdekat itu ternyata membawa virus atau mungkin kita membawa virus untuk orang lain. Jadi kita harus tetap disiplin dimanapun dan dengan siapapun kita berada. Nah, sementara apa yang harus dilakukan nih pemirsa untuk tidak lengah dan terpapar penularan COVID-19 melalui sambungan Skype kita tersambung dengan juru bicara, ada pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia yang juga Ketua Tim Advokasi Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, Profesor Iris Rengganis. Selamat pagi, Prof. Iris. Selamat pagi. Ya, sehat ya Prof ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Prof. Iris, kita juga ingin mengajak pemirsa semua untuk berpartisipasi, bertanya langsung Prof. Iris di sambungan telepon interaktif di nomor 0215839900. Sekali lagi pemirsa, kami mengundang pemirsa semua untuk bisa bertanya langsung ke Prof. Iris dengan pertanyaan apapun di 0215839900. Iya, Prof. Iris, sebenarnya angka kasus penambahan COVID-19 di tanah air yang semakin tinggi, ini penyebabnya apa sih, Prof? Bisa dijelaskan mungkin terkait dengan protokol kesehatan, masyarakat kita yang abai, atau seperti apa faktor utamanya? Ya, faktor utamanya kalau saya lihat di sini protokol kesehatan sebetulnya sudah cukup baik ya, dari 3M menjadi 5M. Pakai masker, menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter, mencuci tangan pakai sabun, di air mengalir ya, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Nah, mungkin ini yang tambahannya yang kurang. Ya, jadi mengurangi mobilitas. Jadi orang mungkin sudah bosan di rumah, jadi pergi-pergi ke mall tanpa disadari. Ya, jadi akhirnya timbul suatu kelengahan dan kurang konsisten. Ya, untuk 3M-nya mungkin sudah dipenuhi, tapi kita tambah 2M-nya lagi, itu yang belum terpenuhi. Kerumunan-kerumunan tanpa disadari. Ya, tadi sudah disebutkan kalau kita makan, buka, nah itu tanpa disadari. OTG kan tidak ada keluhan sama sekali, gejalanya belum muncul saat itu. Nah, tapi sudah bisa menularkan penyakit. Nah, inilah yang membuat kelengahan-kelengahan. Karena umumnya mereka pergi dalam satu rumah ya, jadi beberapa kelompok, jadi penularan kebanyakan klaster keluarga sekarang justru. Ya, mungkin pada orang luar mereka takut keluar rumah. Tapi satu orang keluar masuk di rumah, lupa protokol kesehatannya. Ya, kemudian berkerumun, ayo kita makan, udah bosen, makan keluar, buka, nah ketularan ya. Bahkan kita nggak tahu yang OTG apa orang restorannya atau bagaimana ya, seperti itu. Jadi memang itu kelengahan karena jangka panjang orang di rumah mungkin timbul kebosanan. Dan kalau kita lihat juga ini karena ketidakdisiplinan dari masyarakat di negara Indonesia, kita lihat negara tetangga misalnya Malaysia atau Singapura, mereka lebih taat ya kepada protokol kesehatan di negara mereka masing-masing, sehingga angkanya tidak setinggi di kita. Ya, adapun penularan tetapi tidak tinggi seperti di Indonesia. Lockdown mungkin salah satu cara di luar negeri. Kalau di kita mungkin masih menyeimbangkan dengan keadaan ekonomi.
Tetapi masalahnya masyarakat kita sekali lagi yang kurang disiplinnya. Sayang sekali sebetulnya ya. Hal-hal yang kita perlu hindari, dan pemerintah sudah menyesuaikan PSBB ya, tetapi PSBB-nya dilanggar. Seandainya saya pun jalan keluar pakai mobil, maupun di mobil pun pakai masker karena bersama supir, di luar itu orang kelihatannya seperti nggak ada PSBB, seperti nggak ada pandemi, biasa-biasa aja. Sebagian orang tidak pakai masker di jalanan, ada yang pakai motor tapi nggak pakai masker. Nah, hal-hal itu membuat merupakan suatu kelengahan sebetulnya. Dan tentu pengawasan tidak ada juga ya. Jadi seperti hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan. Oke, pengawasan Prof. Iris. Dan kita mau tanya juga, kan salah satu tempat-tempat penyebaran yang menjadi titik lengah untuk COVID-19 adalah pergi ke mall, ke salon, ke gym. Sebenarnya apakah karena tempatnya, Profesor, ini yang prone terhadap virus COVID-19, atau karena situasi orang-orangnya yang di dalam tempat-tempat tersebut dari kegiatannya? Iya, utamanya sih orangnya dulu ya. Orangnya dulu yang membawa penyakit ya, orangnya dulu yang bisa menularkan. Kalau barangnya kan awalnya nggak bisa menularkan kalau nggak dari orang. Ya, jadi semuanya sebetulnya kembali ke kita masing-masing. Ya, kalau saran saya sih terus terang saja kita tidak usah ke mall saat ini. Ke mall kan mau belanja, mau beli makanan, mau refreshing. Sementara tolong tahan dulu sebetulnya. Ya kan, walaupun dibuka mallnya sampai jam 7 malam misalnya. Kalau perlu sekali, ya. Tapi kalau nggak perlu banget nggak usah. Ya, jadi kurangi mobilitas yang tidak perlu. Ya, itu yang penting sekali. Kerumunan orang. Ya, di mall juga itu ramai sebetulnya ya. Kalau kita lihat lebih sepi dibandingkan yang lalu. Tetapi kalau masuk ke tempat makan itu melihatnya juga ngeri ya sebetulnya. Buka masker, tidak bergantian, jaga jarak. Tapi kan tetap saja 1,5-2 meternya mungkin tidak terlalu sampai 1,5-2 meter, mungkin hanya semeter seperti itu. Ya, jadi kedisiplinan lagi kelengahan dari masyarakat kita sendiri sebetulnya. Prof, terkait dengan protokol kesehatan yang sudah mulai abai yang diterapkan oleh masyarakat, apakah juga angka dari testing dan tracing masyarakat kita yang sangat rendah? Ya, itu juga ya. Jadi sebetulnya 3T-nya itu juga belum dijalankan sepenuhnya di kita ya. Jadi tracing-nya itu kurang ya, kemudian testing, treatment atau udah OTG ya. Memang itu butuh satu kekompakan, semuanya kita harus jalankan 5M plus 3T, itu penting sekali. Jadi kalau cuma 5M saja tetapi ternyata yang 3T tracing-nya kita kurang, jadi kita juga nggak tahu kalau itu orang sudah tertular atau tidak. Ya, jadi memang sewaktu-waktu itu memang bukan sewaktu-waktu ya, mungkin tracing itu harus terus-menerus diadakan justru. Tapi kadang-kadang memang kelengahan kita juga yang akhirnya kita bilang nggak apa-apa. Oke, Prof. Iris, ini juga mungkin ada salah satu yang sekarang jadi jadi mungkin tanda kutip ya, bercandaan di masyarakat, bahwa kadang-kadang orang yang udah disiplin protokol kesehatan, mereka yang sudah sangat taat, mereka yang menggunakan masker kemanapun, mereka sering mencuci tangan, justru mereka, Prof, yang terkena atau terdeteksi positif COVID-19. Sebenarnya ini karena mereka terlalu khawatirkah, imun mereka terpengaruh, atau sebenarnya apa, Prof. Iris, penyebabnya? Ya, harusnya memang banyak faktor ya, faktor imun juga ya, sistem imun tubuh kita juga tentu menentukan bahwa kondisi kita sangat sensitif atau kurang sensitif atau terlalu sensitif. Jadi artinya ada orang sakit sedikit aja kita cepat sekali tertular, orang flu biasa aja kita cepat tertular. Itu memang menentukan juga sensitivitas atau sistem imun seseorang. Tetapi yang lebih terpenting adalah penularannya dari siapa. Ya, kalau kita di rumah, tapi mungkin membantu yang nggak sengaja ke warung, terus pada saat itu terkena, ya seperti supir, ya orang-orang dekat kita sendiri gitu loh. Ya, anak-anak kita yang keluar masuk, ya kemudian tidak memakai masker. Kadang-kadang kalau begini di rumah sebaiknya juga memakai masker. Kita melihat kondisinya. Kalau kita satu rumah banyak orang yang tinggal di situ, ya itu sama saja kayak satu kerumunan, berarti protokol kesehatan tetap harus dijalankan walaupun di dalam rumah sendiri. Ya, jadi tergantung. Kalau di rumahnya hanya tinggal berdua suami istri, mungkin masih bisa dijaga. Yang dua-duanya memang tidak pergi keluar rumah. Jadi lihat kondisinya, dan banyak faktor sekali yang mempengaruhi, tapi yang terutama sih sikap daripada orang itu sendiri. Ya, jadi kita harus protokol kesehatan 5M ya, bukan 3M ya, itu harus betul-betul dipatuhi.
Baik, 5M ditambah menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas, itu yang perlu ditekankan kembali Ya, kepada betul masyarakat sekali. agar mereka memiliki kesadaran bahkan sudah sampai tingkat keluarga begitu. Nah, Prof. Iris, tahan dulu, nanti kita akan membahasnya di segmen berikutnya dan kita juga meminta partisipasi penelpon untuk menanyakan mengenai COVID-19 ini kepada Prof. Iris di nomor telepon 58399 100. Tapi sebelumnya pemirsa, kita juga ada beberapa informasi untuk pemirsa simak berikut ini. Lagi di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih membahas titik lengah penyebaran COVID-19. Kalau dikatakan Prof. Iris tadi, salah satunya adalah ketidakdisiplinan masyarakat, terutama dalam melakukan 5M, yaitu berkerumun juga termasuk salah satunya. Iya, nah petugas gabungan dari penanggulangan COVID-19 menggelar operasi PPKM di Bekasi dan Sukabumi, Jawa Barat, serta di Blitar, Jawa Timur. Dari operasi itu, petugas menemukan sejumlah pengunjung yang menunjukkan hasil reaktif pada rapid test antigen. Petugas gabungan penanggulangan COVID-19 dari Polsek Bekasi Selatan, TNI, dan Satpol PP memasang garis polisi pada 6 restoran di wilayah Galaksi, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Keenam restoran ini melanggar aturan PPKM, yakni melayani makan di tempat. Padahal aturan PPKM yang berlaku hanya boleh melayani makanan yang dibawa pulang. Nah, selain memasang garis polisi, petugas juga membawa puluhan bangku agar tidak terjadi kerumunan kembali. Sementara itu di Sukabumi, pemirsa, Satgas COVID-19 Kota Sukabumi bersama TNI Polri membubarkan pengunjung kafe dan lokasi kerumunan warga di sejumlah titik pusat Kota Sukabumi. Puluhan pengunjung kafe pun langsung dilakukan swab antigen di tempat. Dari 75 sampel yang diambil, 7 diantaranya terkonfirmasi reaktif. Tim Satgas Kota Sukabumi langsung menindaklanjuti untuk dilakukan isolasi mandiri. Rendahnya disiplin warga dalam menerapkan protokol kesehatan membuat angka kasus COVID-19 di Kota Sukabumi hingga saat ini tidak bisa dikendalikan. Jumlah total terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 2.738 dengan 361 orang isolasi, 2.299 sembuh dan 78 meninggal dunia. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengatakan operasi PPKM ini gencar dilakukan setiap hari untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Operasi PPKM juga dilakukan di Blitar, Jawa Timur. Tim gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP Kota Blitar membubarkan belasan orang yang berkumpul di warung kopi angkringan tanpa mematuhi protokol kesehatan. Ya, petugas pun menempelkan stiker yang bertuliskan melanggar protokol kesehatan pada 6 tempat usaha yang masih belum menerapkan aturan PPKM. Jika masih melanggar, Pemda setempat mengancam akan mencabut izin usahanya. Petugas juga memberikan sanksi Petugas juga memberikan sanksi kepada 13 pengunjung, yaitu sanksi tipiring ya, dan juga teguran lisan kepada 16 pengunjung. Dan pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan dengan Prof. Iris, tetapi kita juga mengajak pemirsa semua untuk ikut berdiskusi di 021-583-99-100, dan sepertinya kita sudah ada penelpon ya, Naya? Ya, sudah ada Bapak Zakaria dari Kutai, Kertanegara, Kalimantan Timur. Selamat pagi Pak Zakaria. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria, silakan pertanyaannya untuk Prof. Iris. Oke, Profesor, saya juga mau sangat sebagai masyarakat kecil sangat prihatin sekali. Kenapa? Ya. Ya, silakan pertanyaannya. Karena gini Prof ya, karena masyarakat kita ini sekarang tuh kok memandang suatu corona tuh memandang masalah yang sepele gitu nah. Ya. Ya, pertanyaannya Pak Zakaria, silakan. Padahal sekarang pemerintah sudah maksimal betul untuk berbuat baik untuk masyarakat ya.
Yang saya ingin pertanyakan ke Pak Profesor, langkah apa yang diambil supaya pemerintah masyarakat itu selamat dari COVID-19 ini, karena tambah lama kayaknya lebih 1 juta orang yang terkontaminasi COVID-19 ini, Prof. Oke. Baik. Jadi apakah dengan tindakan tegas, tindakan yang apa, dan saya mohon juga masyarakat Indonesia tuh sadarlah bahwa penyakit ini bukan main-main ini, corona ini. Oke. Sudah kita tangkap pertanyaannya Pak Zakaria, terima kasih. Oke, itu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita tanyakan ke Prof. Nah, ada satu penelpon lagi ya, kita sapa. Ada Bapak Kirun. Selamat pagi Pak Kirun dari Madiun, Jawa Timur. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini masyarakat memang agak bandel, makanya seperti yang diaturkan Pak Presiden bahwa PPKM tidak efektif itu benar sekali. Untuk itu Prof, saya hanya sekedar usulan, jadi dikembalikan seperti semula waktu terkendali, misalnya tempat ibadah harus ada pembatasan dan orang hajatan harus ada pembatasan. Karena apa? Kayaknya masyarakat ini menganggap sudah normal. Sosialisasi kita kurang ketat. Jadi tiap desa itu harus dipantau dari bapak-bapak TNI, bapak polisi. Paling tidak ada yang jaga, selalu mengingatkan. Terus langkah apa Prof kalau sudah begini, karena ini luar biasa. Gitu aja. Jadi usulan saya Prof, sesuai instruksi Pak Presiden diefektifkan lagi. Kalau sosialisasi saya rasa seperti Metro itu tiap hari sudah menyiarkan, namun ya yang kesempatan nyetel TV atau mutar TV, kalau enggak ya di desa itu harus selalu Baik, oke, harus konsisten gitu ya Pak Kirun. Jadi pertanyaan dari Pak Kirun ini langkah apa yang benar-benar tepat untuk menurunkan angka COVID-19 Baik, ya? terima kasih Pak Kirun, sudah kita tangkap nanti usulannya. Baik, oke. Memang kerjasama dari semua elemen masyarakat untuk bisa memastikan COVID-19 ini bisa kita tanggulangi. Langsung aja kita ke Prof. Iris. Prof. Iris, ini untuk pertanyaan dulu dari Pak Zakaria yang menganggap masyarakat ini sudah menganggap COVID ini sepele. Langkah apa, Prof, yang tepat dan juga efektif untuk menanggulanginya? Ya, saya menggabungkan dua pertanyaan yang mirip ya. Jadi prinsipnya adalah memang kita terlalu lengah. Masyarakat Indonesia menganggap seakan-akan sudah tidak ada pandemik. Ya, mereka lengah dan tidak menjalankan protokol kesehatan yang sekarang sudah ditambah 3M jadi 5M. Sebetulnya kalau itu dijalankan benar-benar 5M ini cukup. Ya, tetapi ternyata PPKM pun tidak berhasil. PSBB kemudian yang paling baik sebetulnya mungkin lockdown. Tetapi kan masalah lockdown itu ekonomi kita jadi tidak seimbang. Ya, jadi sebaiknya kalau misal seperti awal lagi, misalnya tidak ke masjid dulu untuk berapa lama ya, atau gereja misalnya 2 minggu itu betul-betul kita meminimalisasi ya, tetapi juga memang harus ada kesadaran dari tiap-tiap orang ya, tiap-tiap masyarakat. Dan nanti misalnya ada polisi atau TNI turun membantu untuk mengawasi itu, saya kira itu baik sekali ya, sehingga suasana itu lebih terasa bahwa ini memang keadaan pandemik yang serius. Walaupun sudah ada vaksin, tapi vaksin itu bukan segalanya. Ya, vaksin itu salah satu cara untuk meningkatkan imun sistem kita dengan merangsang pembentukan antibodi. Tetapi vaksin itu baru sekali vaksin, antibodi kan belum terbentuk. Nah, orang memikirnya sebagian udah disuntik sekali, udah antibodi udah ada. Jadi akhirnya dia lengah lagi. Pas menunggu giliran masa vaksinasi kedua, dia jadi OTG atau dia sakit. Ya, seperti itu. Nanti dia udah vaksin kedua, dia juga merasa sudah divaksin, saya aman, saya tenang, saya sudah punya antibodi, punya kekebalan tubuh. Benar itu, benar semua. Tetapi ingat, ini masa pandemik, antibodi pun tidak langsung terbentuk. Ya, jadi vaksin ini bukan satu-satunya untuk menghentikan pandemik. Utama adalah protokol kesehatan 5M. Itu dijalankan. Ya. Jadi kalau tidak bisa, sebaiknya dibatasi lah, ke masjid atau ke mall, ya, yang lain-lain seperti itu. Kegiatannya yang harus lebih terbatas seperti beberapa waktu lalu. Mungkin mallnya lebih cepat tutup juga ya, jam 5 sore udah tutup misalnya.
Oke, Iya. Prof Iris, saya juga mau tanya. Tadi Prof Iris mengatakan bahwa banyak masyarakat setelah mendapatkan vaksin merasa lebih kebal terhadap virus COVID-19 dan sebagainya. Sebenarnya ini memang karena dari tanggapan mereka yang salah kah? Atau memang ada sosialisasi yang ada gap-nya, Prof? Ada missing link-nya, sehingga mereka tidak mendapatkan informasi atau pemahamannya tidak menyeluruh, Prof Iris? Ya, bisa dua-duanya ya, bisa dua-duanya. Jadi marilah kita benahi bersama-sama. Ya, jadi semuanya membenahi, tidak usah cara menyalah-nyalahkan, tapi kita benahi semuanya. Dari kita juga akan memberi satu penyuluhan, salah satunya melalui televisi pagi hari ini, dan juga masyarakatnya juga betul-betul harus menjalankan protokol kesehatan. Sekali lagi ya, vaksin itu bukan satu-satunya loh, bukan satu-satunya yang akan menyetop masa pandemi. Ya, Prof, Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan pernyataan bahwa ini implementasi di lapangan terhadap PPKM yang tidak maksimal begitu. Dengan tadi adanya kita melihat informasi mengenai para petugas yang sudah mulai disiplin di berbagai daerah. Apakah memang ini jadi harus seperti ditularkan ke daerah-daerah lainnya untuk benar-benar membatasi kegiatan masyarakat? Apakah gerak dari Pemda setempat ini memang harus betul-betul digaungkan kembali? Ya, harus seluruh Indonesia, nggak bisa cuma satu daerah nggak bisa. Ya, jadi kalau kita mau protokol kesehatan 5M, kemudian perjalanan PSBB ataupun apa istilahnya ya, tapi tetap harus seluruh Indonesia. Ya, tidak bisa hanya sepotong-sepotong, nggak bisa. Ya, jadi penyuluhan harus diadakan, edukasi juga, dan juga implementasi yang penting pada masyarakat. Masyarakat itu betul-betul mengerti ya bahwa ini masa pandemi, ini bukan main-main. Penularan bisa terjadi setiap saat ya. Kita tidak boleh lengah. Walaupun orang sudah divaksinasi 2 kali pun sudah terbentuk antibodi 2 minggu kemudian setelah vaksinasi kedua, tetap bisa tertular. Karena antibodi yang terbentuk dari vaksin pun tidak 100%. Ya, jadi tolong semua masyarakat itu betul-betul bahu-membahu menjalankan disiplin kita 5M. Oke, untuk implementasi, Prof Iris. Sekarang kita sudah kepalang tanggung, Prof. Banyak tempat-tempat umum yang sudah mulai dibuka kembali, banyak masyarakat sudah berkunjung, contohnya pergi ke mall, mereka pergi ke gym, untuk implementasi protokol kesehatan di sana. Dari pandangan Prof Iris sendiri, apakah sudah tepat sebelum masuk mereka cuci tangan terlebih dahulu, pengukuran suhu tubuh, atau apa tambahan untuk lebih memproteksi diri, karena kondisinya ya udah kepalang tanggung, Prof? Ya itu memang sudah benar dijalankan seperti itu kan memang SOP-nya seperti itu ya, suhu, siapin tempat cuci tangan ya. Tetapi kita ingat ini mall kan besar ya, jadi pada saat kita masuk apapun bisa terjadi di sana. Ya, lupa beli makanan, makan di situ, itu jadi terpancing. Orang ke mall itu biasanya mau cuci mata, udah bosen dia ke mall, itu terpancing akhirnya. Ya, jadi kalau salah satu cara ya kalau misalnya kita mau menyeimbangkan ekonomi ya mallnya nggak usah sampai jam 7, biasanya sampai jam 9 kan, sampai jam 7, tapi sampai jam 5 sore udah tutup, seperti itu. Ya, jadi ya orang pulang kerja, beberapa orang pengen jalan-jalan, jadi akhirnya kepancing kan, masih sampai jam 7, seperti itu. Prof Iris, semuanya. Iya, Prof, selain tentunya kita meningkatkan imunitas tubuh dan juga menerapkan protokol kesehatan, ada rekomendasi WHO yang mengatakan untuk memakai masker itu sebaiknya 2 lapis. Seperti apa tanggapan Prof Iris? Ya, masker itu harus jelas masker apa dulu. Ya, masker itu yang 3 lapis ya, yang paling oke ya, bukan paling oke lah, paling justru ya saat inilah yang kita bisa itu ya, masker bedah itu lebih baik. Masker kain tidak dianjurkan sebetulnya ya. Masker kain boleh saja untuk menutup, mau pakai hiasan seperti itu silakan. Tetapi di dalamnya tetap ada masker bedah yang dipakai ya. Seperti itu. Jadi kita harus jelas perlindungannya. Dan kalau kita pergi keluar misalnya terpaksa itu pakai face shield. Dia pakai masker dan face shield ya, jadi 2. Jadi maskernya juga jangan masker kain. Ya, sekali lagi ya, masker kain hanya 2 lapis. Tapi kalau mau tambah hanya hiasan, sekarang orang udah nggak bisa berhias sendiri ya sudah, harus tetap di dalamnya ada masker yang sesuai, masker bedah 3 lapis, baru di luarnya ditambah itu. Karena kalau nggak gitu susah. Ya, bagaimana kita kemudian bisa memproteksi diri kita dan juga orang lain yang terhadap penyebaran virus corona ini. Prof Iris Rengganis, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami atas partisipasi waktunya di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Sehat-sehat selalu, dokter. Nah, itu dia sebagai pengingat untuk kita semua, walaupun kondisi kita saat ini masih harus beraktivitas, tapi itu jangan pernah lengah. Karena COVID-19 masih mengancam di depan mata kita, seperti katakan Prof Iris tadi, 5M, terapkanlah dan juga disiplinlah dalam berprotokol kesehatan, pemirsa. Iya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat Pagi Indonesia, masih akan kami lanjutkan kembali usai Headline News ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi.